Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauja. Saya dari kelas 4 reguler 2B. Di sini saya akan menjawab soal-soal dari dosen saya, yaitu Bapak Hasrul Azwar Hasibuan dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Menurut saya, manajemen sumber daya manusia adalah suatu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepas dari sebuah organisasi, institusi, dan perusahaan. Manajemen SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan dari perusahaan tersebut. Pada hakikatnya, SDM juga berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Unsur terpenting dalam fungsi manajemen ada 6. Yang pertama, sumber daya manusia. Unsur manajemen yang paling vital adalah manusia, yang perencanaan dan mereka pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Tanpa adanya sumber daya manusia, maka tidak ada proses kerja, sebab pada prinsipnya mereka adalah makhluk pekerja. Yang kedua, money atau uang. Perusahaan dalam menjalankan seluruh aktivitas sehari-hari tidak luput terlepas dari biaya yang diukur dengan satuan jumlah uang. Dengan ketersediaan uang atau dana yang memadai, maka manajemen perusahaan akan lebih leluasa dalam melakukan sejumlah efisiensi untuk mencapai tujuan akhir perseroan, yaitu memperoleh laba yang maksimal. Pembelian bahkan material atau bahan baku nilai akan jauh lebih murah jika dilakukan dengan pembayaran uang tunai. Begitu pula dengan jumlah atau kuantiti. Semakin banyak kuantiti yang dipesan, maka secara otomatis akan mendapatkan jumlah harga diskon khusus dari vendor. Yang ketiga ada material atau bahan baku. Ketersediaan bahan baku atau material sangatlah vital dalam proses produksi. Tanpa bahan baku, perusahaan manufaktur tidak bisa mengelola suatu untuk dijual. Dibutuhkan tenaga ahli untuk mengelola bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi. Sumber daya manusia dan bahan baku sangatlah berkaitan erat satu sama lain dan tidak bisa dilepaskan. Yang keempat ada machine, peralatan mesin. Untuk mengelola bahan baku menjadi barang jadi dibutuhkan seperangkat mesin dan peralatan kerja. Dengan adanya mesin, maka waktu yang dibutuhkan dalam proses produksi akan semakin cepat dan efisien. Di samping efisien, tingkat kesalahan manusia atau human error dapat diminimalisir. Namun, dibutuhkan sumber daya yang handal dalam bahan baku yang berkualitas untuk memperoleh hasil yang maksimal. Yang kelima ada metode atau metode. Dalam menerapkan manajemen untuk mengelola sejumlah unsur-unsur di atas, dibutuhkan suatu metode atau standar operasional prosedur yang baku. Setiap divisi di dalam perusahaan memiliki fungsi-fungsi pokok, tugas atau job desk tersendiri, dan masing-masing divisi tersebut saling berkaitan erat dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Ada market atau pasar. Konsumen atau pasar merupakan elemen yang sangat penting. Tanpa permintaan, maka proses produksi akan terhenti dan segala aktivitas perusahaan vakum. Agar dapat menguasai segmentasi pasar, pihak manajemen harus memiliki strategi pemasaran yang handal dan dapat bersaing dengan kompetitor market sejenisnya, baik dari sisi harga, kualitas, maupun kuantitas. Yang ketiga, dimensi-dimensi manajemen sumber daya manusia. Itu ada 7. Yang pertama perencanaan, penempatan, karyawan, penilaian, kompensasi, pelatihan, dan pengembangan. Yang pertama itu perencanaan.
Perencanaan itu adalah proses analisis dan identifikasi yang dilakukan organisasi terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia. Yang kedua, penempatan. Prinsip penempatan dilaksanakan secara tepat dan konsekuen agar karyawan dapat bekerja sesuai dengan spesialis atau keahliannya masing-masing. Yang ketiga itu ada karyawan. Kekayaan perusahaan yang utama itu adalah karyawan. Karena tanpa keikutsertaan mereka, aktivitas perusahaan itu tidak akan terjadi. Yang keempat adalah penilaian. Penilaian bermanfaat untuk mengevaluasi setiap karyawan dari kinerjanya, mengembangkan dan memotivasi karyawan tersebut agar cara kerja karyawan itu lebih meningkat. Yang keempat ada 4 prinsip-prinsip menurut Henry Fayol. Yang pertama ada prinsip spesialisasi. Sarana terbaik untuk mendayagunakan tenaga individu dan kelompok. Yang kedua ada prinsip kesatuan arah. Prinsip kesatuan arah yaitu semua pekerja harus dikelompokkan berdasarkan keahliannya masing-masing. Yang ketiga ada prinsip wewenang dan tanggung jawab. Prinsip ini manajer harus dapat menegaskan wewenang yang cukup untuk melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Prinsip yang keempat ada prinsip rantai skala. Hasil dari pelaksanaan ketiga prinsip tersebut adalah rantai tingkatan manajer dan peringkat wewenang yang paling tinggi sampai dengan peringkat yang paling rendah. Menurut saya, kepuasan kerja menyebabkan adanya peningkatan dan penurunan kinerja karyawan, sehingga pekerja yang puas akan lebih produktif dibandingkan dengan pekerja yang tidak puas. Apabila terdapat karyawan yang merasa tidak puas atas pekerjaannya, akan menyebabkan penurunan kinerja terhadap karyawan tersebut. Cuman itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya, jika ada kata-kata yang salah atau ada pengucapan saya yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih sebelumnya. Dan saya akhiri, wabillahi wal taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.